Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Alfa Sofiati. Saya dari Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Saya di sini akan menjelaskan mengenai laporan pendahuluan saya tentang asam urat atau gout pada lansia di Panti Harapan kita di Palembang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Laporan pendahuluan asam urat atau gout pada lansia di perawatan gerontik. Konsep lansia yang pertama yaitu pengertian menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan aktivitas ringan untuk memperbaiki atau mengganti diri agar dan mempertahankan struktur untuk menjaga keadaan normalnya. Kedua yaitu batasan umur lansia. Menurut WHO itu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu usia pertengahan atau middle age, yaitu dengan usia umur 45 sampai 59 tahun. Kemudian yang kedua usia lanjut atau elderly, yaitu dengan usia 60 sampai 70 tahun. Kemudian 74 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu usia lanjut tua atau old dengan usia 75 sampai 90. Dan yang keempat yaitu usia sangat tua, yaitu di atas 90 tahun. Sedangkan di Indonesia itu sendiri batas usia mengenai lansia itu di atas 60 tahun yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 1998. Yang kemudian yaitu konsep penyakit. Selanjutnya asam urat adalah suatu kondisi gangguan pada persediaan yang disebabkan karena adanya metabolisme purin yang menimbulkan hipersemia atau kadar asam urat dalam darah itu meningkat. Serum yaitu di atas 7,0 mg miligram per 100 ml. Hal ini dapat mempengaruhi sendi atau kaki. Secara khas sendi mentatar safra langeal pertama dan ibu jari pada kaki. Besar pada sisi primer yang terlibat. Sendi lain yang terlibat dapat meliputi lutut dan pergelangan pada kaki. Yang selanjutnya yaitu etiologi atau penyebab. Hal ini dapat artritis disebabkan oleh reaksi inflamasi jaringan. 2. Faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan adalah dalam pergelangan gout adalah
yaitu satu pembedahan, yaitu kedua adanya trauma, ketiga yaitu adanya pemakaian obat-obatan, keempat yaitu meminum alkohol, kelima yaitu stres emosional, dan 6 diet purin, yaitu pembentukan asam urat yang berlebihan. Yang pertama yaitu ada GORD primer yang disebabkan oleh sintesis langsung yang bertambah. Yang kedua yaitu GORD sekunder yang metabolik yang disebabkan karena pembentukan asam urat yang berlebihan karena adanya penyakit. Tiga yaitu sekunder metabolik, yaitu di mana penyebabnya adalah pembentukan asam urat yang berlebihan karena penyakit. Selanjutnya pengurangan asam urat, GORD primeriner karena adanya gangguan ekskresi pada asam urat di tubuli distal ginjal. Yang kedua yaitu GORD sekunder, yaitu renal disebabkan karena kerusakan ginjal. Kemudian yang selanjutnya itu ada anatomi dan fisiologi dari muskuloskeletal. Otot rangka dihubungkan oleh tulang melalui tendon. Tendon berfungsi untuk menggerakkan tulang melalui kontraksi otot rangka yang dikontrol oleh neuron motorik dan medula spinalis. Kekuatan otot ialah di mana kemampuan otot atau kelompok otot yang dapat melakukan kerja dengan menahan beban yang diangkatnya. Fleksibilitas dibutuhkan oleh sendi yang umum untuk dapat bergerak. Stabilitas merupakan kemampuan sistem neuromuskular untuk mengikuti suatu seri gerakan yang tepat dari sendi secara keseluruhan tanpa pengurangan dengan melakukan lingkup gerakan sendi yang bebas nyeri. Fleksibilitas dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor umum disebabkan karena yang membatasi stabilitas ialah struktur tulang itu sendiri, massa otot, kemudian jaringan lemak yang berlebihan, dan ada juga jaringan ikat, dan adanya kecacatan. Rom atau lingkup gerak sendi berbeda-beda karena memiliki komponen penyusun yang bermacam-macam ataupun berbeda-beda. Umumnya pengukuran Rom dapat dilakukan dengan pengukur sudut
goniometer. Pada lansia terjadi perubahan pada sistem muskuloskeletal, tulang kehilangan cairan dan rapuh, diposis, kemudian terjadi pengikisan dan pengendapan dan terjadinya pemendekan tulang. Persendian akan membesar dan kaku, dan tendon akan mengalami pengerutan dan sklerosis. Atrofi serabut otot sehingga gerakan menjadi lamban dan otot mudah kram dan terjadi tremor. Yang selanjutnya yaitu selanjutnya ada patofisiologi. Penyakit asam urat atau gout atau disebut juga dengan artritis pada sendi tirai adalah suatu penyakit yang dapat disebabkan karena adanya penumpukan asam atau kristal urat di dalam jaringan, terutama terjadi pada jaringan sendi. Tirai berhubungan erat dengan gangguan metabolisme purin yang memicu terjadinya kadar asam urat dalam darah atau hiperurisemia. Hiperurisemia itu sendiri adalah suatu di mana keadaan terjadinya peningkatan kadar asam urat dalam darah di atas normal. Secara biokimia terjadi hipersaturasi, yaitu terjadi kelarutan asam urat gliserum yang melewati ambang batasnya. Batasan hiperurisemia, jarak ideal yaitu kadar asam urat di atas standar 2 standar di atas defisiasi laboratorium pada populasi normal. Biasanya kadar asam urat pada serum penderita gout lebih dari 6,5 sampai 7 mg per desiliter. Kadar asam urat itu sendiri normalnya yaitu 2 sampai 6 mg per desiliter. Untuk perempuan memiliki angka 3 sampai 7,2 mg per desiliter. Sedangkan laki-laki kadar asam uratnya yaitu 3 sampai 7,3 mg per desiliter. Untuk manifestasi hipersemia yaitu proses metabolik yang menimbulkan manifestasi atau tanda gejala gout, yaitu dibedakan menjadi penyebab primer
pada sebagian kasus penyebab sekunder dan idiopatik. Yang selanjutnya yaitu ada pathway. Yang pertama yaitu penyebabnya yaitu ada alkoholisme yang menyebabkan kadar laktat dalam darah meningkat sehingga terjadinya menurunnya sekresi asam urat, dan kemudian terjadinya gangguan metabolisme pada urin sehingga kadar asam urat melebihi batas normal 8,5 mg per desiliter pada kasus, sehingga terjadi akan menimbulkan masalah asam urat atau gout, sehingga akan menimbulkan penumpukan kristal atau pelepasan monosodium urat. Kemudian lalu terjadi leukosit pada urat dan yang akan memakan kristal urat. Sehingga terjadi penimbunan kristal urat dan menimbulkan terjadi pengendapan kristal urat yang akan menimbulkan perangsangan respon pada fagositosis pada urin leukosit, sehingga akan terjadi mekanisme peradangan pada sendi, kemudian dan akan terjadinya pelepasan mediator kimia pada sel Mars dan akan menuju ke hipotalamus dan menstimulasi reseptor nyeri dan timbul masalah yaitu nyeri akut. Di dalam penimbunan kristal urat akan terjadi di dalam dan sekitar persendian, dan terjadi penimbunan pada membran sinobion dan pada tulang rawan artikular. Kemudian terjadi degresi pada tulang rawan dan sendi, dan terjadi pembentukan tuka pada sendi, dan lalu dan topus mengering, dan terjadi kekakuan pada sendi, dan akan mengakibatkan pembatasan aktivitas atau pergerakan pada sendi, sehingga akan menimbulkan masalah hambatan mobilitas fisik.
Pada degenerasi tulang rawan dan sendi akan terjadi penambahan, perubahan dan bentuk dan serta fungsi dari sendi, tulang dan sendi, dan akan mengakibatkan atau menimbulkan gangguan citra tubuh. Kemudian tanda dan gejala dari asam urat. Yang pertama yaitu terjadi 4 tahap. Pertama, stadium pertama yaitu hiperurisemia, yaitu hiperurisemia asimptomatik. Pada stadium ini terjadi asam urat serum laki-laki meningkat dan tidak menimbulkan gejala. Selain dari peningkatan asam urat serum. Yang kedua yaitu stadium kedua, artritis gout. Hal ini terjadi awitan mendadak dan terjadi pembengkakan dan nyeri yang luar biasa. Biasanya ini terjadi pada sendi ibu jari dan sendi metatarsal falangel. Kemudian selanjutnya itu ada stadium 3, di mana terjadi serangan set akut akan menimbulkan artritis atau peradangan dan akan menimbulkan ke tahap artritis interkritis. Yang kemudian yaitu tahap selanjutnya yaitu ada tahap gout kronik, yaitu di mana terjadi penimbunan asam urat yang luas dan lama akan terjadi beberapa tahun, dan jika tidak dilakukan pengobatan yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi dari asam urat. Yang pertama yaitu asam urat primer atau gout primer. Pada gout primer terjadi 99%, penyebabnya adalah belum diketahui atau idiopatik. Yang kemudian ada asam urat sekunder, disebabkan antara lain yaitu adanya peningkatan produk asam urat karena nutrisi yang dari makanan dengan kadar purin yang sangat tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu ada gambaran klinis dari asam urat. Yang pertama yaitu tahap asimptomatik, kemudian ada tahap akut, kemudian ada tahap kritikal dan interkritikal, dan keempat yaitu ada tahap kronik. Kemudian komplikasi yang sering terjadi pada asam urat, yang pertama yaitu penyakit ginjal, kemudian penyakit jantung, kemudian ada diabetes mellitus atau DM, kemudian dan
Kemudian untuk pemeriksaan penunjang atau data yang dapat menunjang untuk melakukan pemeriksaan asam urat. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan laboratorium, yang kedua kemudian ada terapi otot, kemudian selanjutnya yaitu ada penata laksanaan asam urat. Yang pertama yaitu pembatasan purin, kemudian kalori sesuai dengan kebutuhan, dan yang ketiga yaitu tingginya karbohidrat, kemudian kalau ada rendahnya protein, dan limanya rendah lemak, dan yang terakhir yaitu ada tingginya cairan. Yang selanjutnya yaitu ada asuhan keperawatan atau ASKEP. Yang pertama yaitu ada pengkajian. Yang pertama itu identitas, seperti nama, umur, agama, jenis kelamin. Kemudian ada yang kedua yaitu ada keluhan utama. Yang pada umumnya klien sering merasakan nyeri yang luar biasa. Yang ketiga yaitu riwayat penyakit sekarang dengan status nyeri, ada P atau problem, P provokatif ataupun problem, atau kaji penyebab nyeri. Yang kedua yaitu ada Q atau quality, yaitu kualitas berapa sering nyeri yang dirasakan. Yang ketiga yaitu ada R atau ratio, yaitu untuk mengetahui letak bagian sendi yang dirasakan. Keempat yaitu ada S skala, yaitu menentukan seberapa besar skala nyeri yang dirasakan pasien. Yang kelima yaitu T atau TEM, yaitu waktu yang dirasakan nyeri. Kemudian ada riwayat penyakit terdahulu, seperti kemudian menanyakan kepada klien apakah penderita memiliki penyakit ginjal, kemudian karena memiliki sebab kuat kaitan ginjal dan asam urat. Yang kelima yaitu ada riwayat penyakit keluarga. Tanyakan apakah klien pernah anggota yang mengalami hal yang sedemikian. Selanjutnya itu intervensi keperawatan. Yaitu yang pertama dengan diagnosis akut, nyeri akut, berhubungan dengan agen cedera biologis dengan tujuan keperawatan, label pain level dengan kriteria hasil, yaitu nyeri yang dilaporkan, kemudian
mengerang dan menangis. Ketiga yaitu ekspresi nyeri wajah. Dan 4 ketegangan otot dan vital sign atau tanda-tanda vital. Untuk intervensi keperawatan yaitu menggunakan label manajemen nyeri. 1. Lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif. Kemudian kedua yaitu observasi adanya petunjuk nonverbal maupun verbal mengenai ketidaknyamanan. Yang ketiga yaitu ajarkan manajemen nyeri dengan non-farmakologi dengan cara tarik napas dalam. Yang keempat yaitu kurangi faktor-faktor yang dapat mencetuskan atau menimbulkan nyeri. 5. Kolaborasi tenaga kesehatan lain tentang penurunan nyeri yang dirasakan. Yang kedua yaitu diagnosis hambatan mobilitas fisik dengan label mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan. Diagnosa yang kedua yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan muskuloskeletal dan neuromuskulos. Kemudian tujuan keperawatan yaitu dengan label pergerakan dengan kriteria pertama keseimbangan, kemudian gerakan otot, ketiga kemudian merangkak, yang keempat gerakan bergerak dengan mudah. Kemudian intervensi keperawatan dengan label terapi aktivitas. Yang pertama yaitu pertimbangkan kemampuan klien dalam berpartisipasi melalui aktivitas fisik. Kemudian yang kedua bantu klien untuk menjadwalkan waktu spesifik terkait dengan aktivitas harian. Yang ketiga yaitu bantu keluarga dan klien untuk mengidentifikasi adanya kelemahan dalam level aktivitas. Yang keempat yaitu dorong keterlibatan terapi aktivitas kelompok. Diagnosis yang ketiga yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan berhubungan dengan perifer, berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang faktor-faktor pemberat. Kemudian kriterianya yang pertama yaitu tekanan darah sistolik, kemudian tekanan darah diastolik, kemudian ada kelemahan otot, dan keempat ada kram otot. Dengan intervensi keperawatan dengan latihan mobilitas sendi. Yang pertama yaitu menentukan batasan aktivitas atau pergerakan sendi.
dan efek terhadap fungsi sendi. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan ahli terapi fisik dalam mengembangkan dan menerapkan program latihan. Ketiga yaitu tentukan level motivasi pasien dalam meningkatkan atau memelihara pergerakan sendi. Yang keempat yaitu monitor lokasi dan kecenderungan adanya nyeri dan ketidaknyamanan selama pergerakan atau aktivitas. Yang selanjutnya yaitu bantu pasien dalam membuat label jadwal latihan aktif. Keenam yaitu bantu untuk melakukan pergerakan sendi yang ritmik dan teratur sesuai dengan keadaan kadar nyeri yang dapat ditoleransi oleh pasien dan ketahanan dan pergerakan sendi.